Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Siang Ibu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang Ibu. Nggak dengar Ibu. Meskipun sudah siang, meskipun dengar. Ada suaranya. Jadi meskipun hari sudah siang, semangat kita tidak boleh luntur ya anak-anak ya. Ya Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu Guru. Oh ya, Ibu mau mengingatkan kalau Ibu tanya, apa kabar hari ini? Jawabnya, luar biasa. Yes. Bisa? Bisa Bu. Bisa Ibu. Coba Ibu tanya ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini sebelumnya Ibu sudah infokan lewat WA Group ya. Jadi silakan dicek, Ibu kirim medianya, LKPD-nya di situ, materi pembelajarannya di situ, karena Ibu tidak bisa menampilkan layar dalam Vicon kita. Jadi mohon untuk anak-anak bisa memperhatikan ya apa yang sudah Ibu kirim. Nah, dan meskipun hari sudah siang, sebaiknya kita tetap mengawali kegiatan ini dengan doa. Ibu mau minta, bisa tidak Ibu minta salah satu anak untuk berdoa? Bisa Ibu. Saya Bu. Oh, ada yang siap. Eka, Bu. Eka siap. Oke, silakan Eka pimpin doa untuk belajar. Iya, teman-teman. Untuk belajar hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Eka. Jadi anak-anak kita jangan lupa untuk berdoa agar supaya pelajaran yang akan kita pelajari nanti bisa kita serap di dalam apa ini namanya? Kepala kita ada apa? Otak. Ya, jadi otak yang kita gunakan untuk berpikir. Jadi supaya apa yang kita pelajari bisa kita simpan di dalam otak ini. Begitu ya anak-anak ya. Ya, selanjutnya karena ini masih suasana kemerdekaan, Ibu mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu apa yang ada hubungannya tentang kemerdekaan? Lagu kemerdekaan Ibu. Lagu apa? Kemerdekaan. Apa? 17 Agustus, Hari Merdeka. Hari Merdeka. 17 Agustus Bu. Hari Merdeka. Coba Ibu minta Syanet untuk memimpin lagunya. Silakan. Ya, teman-teman semua siap. Hari Merdeka. Siap. Membela negara kita. 17 Agustus tahun itulah hari akhirnya bangsa Ya, terima kasih atas kesediaannya anak-anak sekalian. Ibu sangat senang sekali. Jadi kita jangan lupa bahwa kita itu bisa merdeka karena pahlawan-pahlawan yang telah berjuang. Maka kita harus punya rasa nasionalisme dan patriotisme. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak. Adakah yang tidak hadir? Ada Ibu. Maggie. Oh iya, ada yang tahu alasannya kenapa ya? Katanya sakit Bu. Sakit Ibu. Oh,
sakit. Selain Meidi sepertinya Juliana juga tidak ada ya? Iya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Itu juga Ibu sakit. Mustia lagi tidak ada, Bu Mustia. Sakit lagi. Ya, jadi kita doakan untuk teman-teman kita yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan supaya bisa sehat dan beraktivitas kembali, bisa gabung lagi dengan anak-anak di dalam kelas, ya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau ada yang sakit, kita harus doakan supaya cepat sembuh. Selanjutnya juga, Ibu akan mengingatkan, meskipun saat ini pandemi itu sudah tidak begitu ramai beritanya, kita harus tetap menerapkan protokol Kesehatan, Bu. ya. Kesehatan, Ibu. Seperti apa itu protokol kesehatan? Mencuci tangan, Pakai masker. jaga jarak, Jarak. Juga memakai Pakai sanitizer. masker, pakai masker. Hebat ini anak-anak. Anak-anak sudah tahu ya tentang protokol kesehatan. Jadi meskipun sudah tahu, jangan hanya tahu tapi juga dilaksanakan ya. Ya, Nah, Bu. dengan begitu bisa menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Dan termasuk juga penyakit virus COVID-19. Ya, baiklah. Karena ini kita akan masuk pada tema yang kedua, yaitu tentang selalu berhemat energi. Nah, di tema ini kita akan pelajari yang pertama itu tentang subtema 1, tentang sumber energi dengan materi sumber energi matahari. Yang akan kita pelajari dari sumber energi matahari ini adalah manfaat serta perubahan bentuk dari energi matahari. Nah, kemudian selain itu Ibu juga akan menyampaikan beberapa tujuan pelajaran kita pada hari ini. Di sini Ibu sudah membuat 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, materi pembelajaran dalam WA Group, siswa dapat menelaah peran matahari bagi kehidupan di bumi dengan benar. Jadi menelaah ini anak-anak maksudnya adalah memeriksa atau menyelidiki tentang peran matahari bagi kehidupan di bumi. Tentunya harus dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video materi pembelajaran dalam WA Group, siswa dapat mengaitkan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi energi matahari dalam kehidupan matahari itu energi matahari dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa manfaatnya. Selanjutnya yang ketiga, dengan melakukan percobaan sederhana, siswa mampu membuktikan perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi selain membaca, selain menonton video, anak-anak juga akan melakukan percobaan sederhana. Kemudian yang keempat, setelah melakukan percobaan sederhana, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dengan sistematis. Jadi di situ Ibu sudah siapkan formatnya, format untuk pengamatan dan format untuk laporan sudah Ibu kirimkan di WA Group. Dan yang terakhir, oh ya, Ibu tadi sepertinya keliru tadi. Ibu bilang 6 ya, ini Ibu membuat 5 saja, 5 tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah setelah melakukan percobaan, siswa mampu melakukan presentasi hasil pengamatan tentang perubahan energi matahari dengan tepat. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajarannya anak-anak. Coba anak-anak lihat di dalam WA Group. Di situ Ibu mengirimkan tentang teks peran matahari bagi kehidupan di bumi dalam WA Group. Coba ada yang bisa mengemukakan apa judul dari teks yang Ibu kirim itu? Saya, Bu. Iya, silakan Betty. Judulnya apa? Matahari sumber kehidupan di bumi, Bu. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan membaca paragraf pertama. Ya, Bu.
Ya, silakan. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Iya, Udah, terima Bu. kasih Betsy. Selanjutnya, Ibu minta Putri bisa melanjutkan yang sudah dibaca oleh Betsy tadi, paragraf berikutnya dan poin pertama. Halo Putri. Oh, mungkin ini gangguan jaringan ya. Ada yang Sinyalnya bisa hilang, Bu. melanjutkan? Iya, sepertinya ini hanya gambar foto profilnya saja ya. Videonya sudah hilang. Wak Ode mungkin bisa? Ya Bu, Halo saya Bu. Wak Ode. Ya, Ya, Ibu minta lanjutkan Beri- yang tadi, kemudian sampai pada poin pertama. berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya matahari membuat terjadinya siang dan malam. Iya, jadi terima kasih Ibu ucapkan terlebih dahulu ya, Wak Ode. Jadi yang pertama perannya yaitu seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Jadi anak-anak bisa bayangkan, bumi kita itu berputar ya, berputar mengelilingi matahari. Jadi pada saat dia berputar itu terjadi perubahan apa? Siang dan malam, Ibu. Iya, perubahan Ya, siang dan malam, Bu. siang dan malam. Kalau siang kelihatannya bagaimana? Terang, Bu. Terang, Betul. Kalau malam Malam gelap, Bu. Tidak nampak apa-apa. gelap. Iya. Selanjutnya Ibu minta Jenny bisa membacakan poin selanjutnya. Bisa, Bu. Iya, silakan. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi, utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Baik, terima kasih. Hebat. Sekarang anak-anak, Ibu mau tanya, kalau di Indonesia itu kita punya berapa musim? Ayo, ada yang bisa? Raise hand. Iya, Putri, silakan. 2 musim, Ibu. Penghujan sama Ya. kemarau. Bisa dijelaskan, Putri, seperti apa musim hujan dan kemarau itu menurut Putri? Musim hujan itu berarti sepanjang waktu atau banyak-banyak waktu itu hujan terus, Ibu. Jarang panasnya. Benar. Kemudian kalau musim kemarau Musim bagaimana? kemarau itu sebaliknya. Jadi jarang banget adanya hujan. Panas juga hawanya. Ya, kalau musim kemarau. Kalau kita panas itu suka mengeluarkan apa biasanya itu? Keringat. Keringat, Bu. Bu. Iya. Sama kita cepat hitam, Bu, kalau kita banyak main panas, Bu. Iya, makanya kalau panas matahari itu sebaiknya anak-anak jangan lari-lari di luar. Nanti kulitnya cepat hitam karena panas matahari yang tadi. Kecuali matahari pagi itu mengandung vitamin ya. Selanjutnya Ibu minta Ibu minta juga. Ya, Ibu ada yang bisa nggak ya baca poin yang ketiga, siapa yang berani? Dari tadi kan Saya, Ibu Bu, tunjuk-tunjuk saya, terus. Bu, saya. Oke, Saya, Bu. silahkan. Poin yang ketiga. Ya, yang ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Oke, terima kasih Eka. Nah, selanjutnya Sama-sama, ada Bu. juga
Ada yang bisa membacakan poin keempat, ayo. Siapa yang berani? Jadi anak sekolah itu harus berani loh, harus percaya Tadi diri. Putri, Bu. Tadi Putri angkat tangan, Bu. Oh, Putri, ayo silakan. Ya, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Iya, terima kasih Putri. Jadi yang dapat kita ambil dari situ bahwasanya matahari ini juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita ya di bumi, baik bagi manusia, hewan, dan apa? Tumbuhan. Tumbuhan, Ibu. Sekali. Sianet, apakah bisa membaca poin selanjutnya? Atau masih kendala jaringan? Oh iya, Ibu lupa dari tadi. Andi? Halo Andi. Ya Bu, halo Ibu. Andi, Ibu boleh. Saya baca ya Bu ya. Iya, silakan. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Iya, baik. Terima kasih Andi. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah membaca. Ya, ini Shanet sudah ada. Halo Shanet. Maaf Iya. Ibu, Ibu tadi saya Iya. bertanya boleh, Ibu. Oke, silakan. Sebentar Shanet ya, Andi. Tadi saya ada baca membuat cadangan makanan, itu maksudnya apa Ibu? Iya, membuat cadangan makanan. Contohnya seperti pada tumbuhan ya. Misalnya pada saat fotosintesis itu, tumbuhan ini membutuhkan cahaya matahari untuk terjadinya proses fotosintesis, dan dari proses itu maka tumbuhan bisa membuat cadangan makanannya. Seperti itu. Mungkin bisa kita bahas juga pada pembelajaran khusus untuk pembahasan tersebut ya Andi ya. Ya Ibu, Baik, terima kasih. terima kasih. Silakan Janet. Ibu, Bisa membaca. Iya. dibilang disebutkan fotosintesis. Jadi mereka berfoto ya Bu? Tidak, tidak seperti itu. Bukan Oh. berfoto meskipun namanya fotosintesis. Itu istilahnya proses fotosintesis. Ya, nanti itu bisa kita pelajari pada Tadi, ya. apa yang terjadi Bu? Pada waktu berfotosintesis. Itu yang terjadi di situ, nanti tumbuhan bisa menghasilkan cadangan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, sekarang Ibu minta Shanet untuk baca poin selanjutnya, bisa? Bu, kalau enggak ada matahari, bisa enggak? Tidak bisa, jadi harus ditunggu ya. Ada matahari. Kalau pakai lampu, Bu, lampu kan cahaya. Itu beda sumbernya. Jadi kalau lampu sumbernya dari energi listrik, sedangkan cahaya matahari langsung dari sumber energi matahari. Oh, iya Bu, saya mengerti sekarang. Makasih Ibu. Iya, Shanet. Tapi Ibu mau minta nih, Shanet untuk baca poin selanjutnya. Dari yang sudah dibaca Andi tadi, kemudian selanjutnya Ibu minta Shanet untuk membaca. Silakan. Ibu sudah kirim di WA Group. Baca apa, Bu? Ini Ibu minta Shanet untuk baca poin yang keberapa ini? 2, 4. Yang ke-6. Poin yang ke-6 dari teks Matahari Sumber Kehidupan di Bumi.
mic-nya. Bisa, Janet? Oke. Mic-nya, Janet. Mungkin Janet masih mencari teks yang Ibu kirim. Mic-nya, mic. Ya. Ya, Bu. Siswa menyediakan alat dan bahan yang ada di rumahnya untuk melaksanakan percobaan sederhana. Itu, Bu. Bukan yang itu, Janet. Ibu kirim tadi teks. Saya aja, Bu. Iya, Betsy, silakan. Saja, Bu. Saya apa, Bu? Oke, ya. Silakan Betsy, lanjutkan. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, Waode. Ibu mau tanya, Bu. Iya, Air lautnya menguap itu bagaimana, Bu? Apa sama dengan air yang kita rebus, Bu, di panci? Kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi nanti itu tadi kan sudah tanya tentang penguapan ya. Nanti itu kita akan lakukan percobaan untuk membuktikan prosesnya. Biar anak-anak bisa mencoba secara langsung. Sebentar ya, Ibu kirim video dulu. Video. Nah, ini kan teksnya tadi belum selesai ya. Siapa yang bisa melanjutkan? Masih ada 2 poin lagi dengan paragraf terakhir. Oh, Eka, silahkan Eka. Saya, Bu. Iya, silahkan. Bu. Saya suka membaca, Bu. Iya. Dua-duanya saya bagus baca, sekali. Bu, Yang ya. baca itu adalah Oke. Cahaya dan silakan. panas. Iya. Ya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Poin selanjutnya, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Iya, Begitu benar. banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Oke, terima kasih Eka sudah menyelesaikannya. Daripada Ibu yang banyak bertanya, sekarang Ibu persilahkan anak-anak untuk bertanya tentang materi ini. Tentang matahari, tentang peran matahari dalam kehidupan di bumi. Ayo, silakan. Ada yang mau bertanya? Pertanyaan apa saja yang terlintas di pikiran anak-anak, silahkan. Ibu akan mencoba untuk menjawab. Iya, Eka, silahkan. Ibu bagaimana cara membuat garam? Tadi Bu ada menampilkan tadi katanya bisa apa untuk membuat garam. Bagaimana Bu? Apakah sama seperti buat gula seperti itu, Bu? Iya, jadi di situ ya panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Jadi nanti di situ ada apa ya? Ada caranya tersendiri begitu. Jadi cara untuk membuat garam ini tidak ada dalam pembahasan kita kali ini. Mungkin bisa kita bahas di waktu selanjutnya atau bisa juga kita cari di YouTube. Kalau Eka sudah tidak sabar, sudah penasaran, bisa dicari ya, Nak ya. Ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya anak-anak Ibu akan masuk pada Betsy angkat tangan ya, silahkan. Ibu mau bertanya, panel surya itu seperti apa, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus ini. Ibu sudah membuat video tentang manfaat matahari dan di dalamnya situ ada gambar panel surya. Jadi anak-anak nanti bisa lihat ya seperti apa panel surya itu. Maka sekarang Ibu akan lanjutkan dengan
Ibu meminta anak-anak untuk mengamati video tentang manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Di situ Ibu sudah kirim di dalam grup WA. Nanti anak-anak lihat, kemudian setelah itu kita akan melakukan tanya jawab tentang apa yang sudah anak-anak amati. Coba silahkan dilihat, videonya itu berdurasi sekitar 2 menit. Apakah sudah ada di dalam WA anak-anak semua, sudah di-download? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi video ini berisi beberapa potongan gambar yang Ibu berikan penjelasan ya tentang manfaat dari sumber energi matahari ini. Silakan anak-anak tonton, kemudian kita akan melakukan tanya jawab tentang apa yang sudah anak-anak lihat. Ibu berikan waktu untuk menonton videonya. Silakan anak-anak pergunakan waktu 2 menit untuk menonton video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Sudah, Ibu. Sudah selesai? Sudah. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah Ibu, videonya bagus sekali Bu. Saya suka Bu. Ada harimau. Terima kasih. Ada gambar apa? Ada harimau. Ada gambar tumbuhan, Bu. Iya, Ada apa lagi? bunga, ada hewan, Ada matahari. Matahari, ya. Ya, jadi sekarang siapa yang bisa mengurutkan pembahasan yang ada di dalam video itu secara umum saja? Apa-apa yang Ibu bahas dalam video itu secara umum? Ada yang bisa? Ayo raise hand atau bisa sebutkan salah satu. Iya, Wawode silahkan. Yang tadi Bu, Iya. secara garis besar manfaat matahari untuk hewan, Iya. terus manfaat matahari untuk tumbuhan, Betul. manfaat matahari untuk manusia Bu. Iya, dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Sekarang ada yang bisa memberikan contoh manfaat matahari untuk manusia? Ayo silakan raise hand. Janet, saat silakan. jemur pakaian, Ibu, tadi saya lihat pakaian yang tadinya basah jadi kering. Jadi itu DP manfaat. Kemudian buat tubuh juga. Iya, buat D apakah kan, Bu? iya benar vitamin D. Nah, ya Untuk itu, Ibu. ini apa ini? Kulit. Selanjutnya Eka bisa tidak mengemukakan contoh manfaat dari sumber energi matahari terhadap tumbuhan?
terhadap tumbuhan, dia itu bisa untuk fotosintesis. Kemudian untuk hewan ada juga Bu, boleh saya kemukakan untuk hewan? Boleh sekali, silahkan. Tadi berdasarkan video yang saya nonton itu untuk harimau, saya suka harimau tadi. Untuk harimau mencari bangsa, Bu. Iya, betul. Jadi dia jadi kalau malam harimau tidak bisa mencari mangsa karena gelap. Seperti itu, Bu ya? Iya, benar seperti itu. Karena dengan adanya cahaya matahari bisa membantu kita untuk melihat lebih jelas, ya. Kalau gelap kan kita tidak tahu ini mau kemana, ini nanti jalan ke depan ada apa. Tapi kalau terang kita bisa melihat semuanya. Kita bisa melihat pohon di kejauhan, kita bisa melihat awan di langit, seperti itu ya, anak-anak. Selain dari video tadi, ada enggak yang bisa memberikan contoh juga untuk tentang manfaat matahari selain dari yang sudah Ibu sampaikan? Ini Bu, menjemur ikan asin juga. Iya benar, menjemur ikan Membuat asin. garam, Bu. Betul. Ada lagi yang lain? Betsy, mungkin ada. Ya, Bu, membuat garam. Terus Iya. juga pembangkit listrik. Iya Ya, Bu. betul, pembangkit listrik. Tadi Betsy sudah ada menanyakan tentang panel surya. Ya, di video tadi Ibu sudah cantumkan panel surya itu terbuat dari logam ya. Plat logam, Bu. Iya, plat-plat logam yang menyerap energi matahari. Jadi kemudian itu diproses untuk bisa menghasilkan energi listrik. Jadi energi matahari ini sangat besar ya perannya bagi kehidupan di bumi. Bayangkan bagaimana jika dalam kehidupan kita ini tidak ada energi matahari. Apakah kehidupan kita bisa berjalan seperti biasa? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Iya, betul, tidak bisa. Karena selain itu juga cahaya matahari ini berfungsi untuk dapat menghangatkan tubuh. Ya, kalau tidak ada cahaya matahari, kita akan merasakan apa? Dingin. Kedinginan, iya. Kedinginan sama dengan saya, Ibu. Sekarang lagi pakai jaket kedinginan. Oh, lagi kedinginan, Janet. Di Karena sana di juga. sini Tidak ada vitamin D, bukan. vitamin D. Jadi Iya, kemudian ada Bu, vitamin D itu Bu, juga. Ibu, kemudian itu Bu, tumbuhannya tidak bisa hidup kalau tidak ada tumbuhan. Kita mau makan apa, Bu? Kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada sayur, Bu. Kita Iya. akan kelaparan. Betul sekali. Jadi semuanya itu saling berkaitan ya antara satu dan lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk diri kita sendiri, untuk tumbuhan, untuk hewan. Kita butuh tumbuhan untuk makan. Kita juga bisa memakan beberapa jenis hewan ya. Nah, maka dari itu dengan adanya sumber energi matahari ini dapat membantu dan sangat membantu ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tumbuhan yang bisa kita makan itu kira-kira apa ya namanya anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan? Tumbuhan hijau. Sayur, Bu. Bayam, Sayur ya. kangkung, Iya. Kalau untuk makanan pokok kita, Iya, buah-buahan. Nasi. iya nasi itu Beras, padi. Nasi jagung. padi, jagung padi. Di kampung saya Bu, jagung Bu. jagung ya. Oh, jagung Itu kami adalah beberapa contoh dari tumbuhan yang bisa kita makan. Iya. Ya, terima kasih anak-anak. Kita sudah membahas tentang teks peran matahari, kita juga sudah membahas tentang manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan ya. Percobaan untuk melihat atau untuk mengamati perubahan bentuk energi matahari. Nah, dalam kelompok ini Ibu akan bagi berdasarkan bahan yang akan digunakan. Jadi dalam percobaan ini kita akan
menggunakan kain, menggunakan kertas, dan juga menggunakan tisu. Bagaimana caranya? Jadi kita membasahi 2 helai kain, 2 lembar kertas, dan 2 lembar tisu. Kemudian salah satunya kita jemur di bawah panas matahari, dan satunya lagi kita taruh di tempat yang teduh. Setelah itu, anak-anak akan mengamati perubahan apa yang terjadi pada kedua benda tersebut. Nanti akan ada tabel pengamatan, ditulis nama bendanya, kemudian ditulis juga perubahan apa yang terjadi pada dalam waktu 3 menit, 6 menit, dan 10 menit. Jadi untuk percobaan kita ini memakan waktu 10 menit. Ya, Ibu bagikan kelompok dulu. Untuk kelompok yang pertama Ibu minta menggunakan bahan dari kain. Dengar baik-baik ya, untuk kelompok pertama ada Betsy, kemudian ada Ceni. Itu untuk kelompok pertama. Jadi kelompok pertama menggunakan kain, yang disediakan ada 2. Kemudian untuk kelompok yang kedua ada Putri dan juga ada Janet. Iya, Ibu. Untuk kelompok 2 ini bahan yang akan digunakan adalah kertas. Dan untuk kelompok 3 ada Hatnia dan juga Andi. Untuk kelompok 3 ini dia akan menggunakan bahan tisu. Ya. Jadi seperti yang sudah Ibu informasikan, agar sebelum pembelajaran hari ini dimulai, anak-anak sudah menyiapkan alat tersebut. Jadi pas nanti Ibu bagi kelompok, alat-alatnya sudah tersedia. Nah, sekarang silakan lakukan percobaan. Silakan anak-anak basahi bahan yang sudah Ibu tentukan, kemudian diamati, dan setiap perubahannya itu dicatat dalam tabel pengamatan yang sudah Ibu kirim. Jadi jangan lupa waktunya di situ ada 3 menit, 6 menit, dan 10 menit. Silakan anak-anak sudah bisa memulai percobaannya di rumah masing-masing. Nanti setelah selesai anak-anak melakukan percobaan ini, anak-anak bersama dengan kelompok melakukan diskusi tentang pengamatan yang sudah dilakukan. Kemudian hasil diskusi tersebut anak-anak sajikan di dalam laporan. Format laporannya juga sudah Ibu kirim di grup WA, yaitu laporan kegiatan percobaan. Yang pertama, nama percobaannya apa, tujuan percobaannya untuk apa, alat-alat yang digunakan itu apa, ditulis juga, misalnya kain atau tisu atau kertas. Kemudian langkah kerjanya seperti apa. Jadi diawali dengan misalnya kegiatan menyiapkan bahan, kemudian bahan dibasahi, kemudian dijemur, dan seterusnya. Setelah itu disimpulkan antara benda yang dijemur dan yang tidak dijemur ini perbedaannya seperti apa. Itu disimpulkan dan dirangkum dalam laporan kegiatan percobaan. Setelah anak-anak selesai melakukan diskusi dan juga menyajikan hasil laporannya, menuliskan hasil laporannya, Ibu akan minta masing-masing perwakilan kelompok untuk dapat mempresentasikan apa yang sudah anak-anak coba, ya, apa yang sudah anak-anak amati, itu dipresentasikan nanti. Bu, presentasikan itu apa, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus, Betsy. Presentasikan itu anak-anak membacakan hasilnya.
hasil dari apa yang sudah anak-anak kerjakan, dibacakan, dan nanti akan didengarkan oleh teman-teman yang lain. Kemudian teman-teman yang lain bisa memberikan tanggapan atau bisa juga menyanggah kalau sepertinya ada yang tidak sesuai, bisa disanggah. Begitu anak-anak. Jadi maju ke depan Nah. kelas, Bu. Karena kita ini dalam Vikon, langsung dibacakan di sini ya. Iya. Tapi masing-masing kelompok hanya satu perwakilan. Nah, meskipun begitu, untuk hasil laporannya Ibu tunggu anak-anak semuanya kirim ke WA Ibu. Jadi kirim masing-masing ya, jangan kirim di WA grup. Nanti yang lain bisa melihat hasil pekerjaannya. Jadi kirim ke WA pribadi Ibu, biar Ibu bisa melihat dan akan memberikan nilai. Selanjutnya anak-anak, nanti juga selain kegiatan percobaan kelompok ini, Ibu sudah menyiapkan LKPD. Di situ ada soal esai. Nah, soal esainya ini tentu yang berkaitan dengan yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang peran dari matahari dan juga manfaat dari matahari. Jadi Ibu yakin anak-anak bisa mengisi soal yang sudah Ibu buat. Soalnya tidak banyak, itu ada 3 nomor saja, tapi dalam bentuk esai. Kemudian anak-anak, selain sebagai kegiatan selingan selama menunggu atau mengamati dari percobaan yang sedang dilakukan, anak-anak bisa kembali membaca teks yang sudah kita bacakan bersama tadi, agar anak-anak bisa lebih memahami tentang sumber energi matahari. Dengan begitu juga anak-anak bisa menjawab soal yang sudah Ibu berikan. Ibu, Bisa anak-anak? Ibu, Ya, mau ya jemur, silakan. mau jemur ini yang disuruh Ibu tadi, tapi di rumah saya ini, Bu, cuacanya lagi mendung, Bu. Bisa besok saja, Bu, percobaannya. Ini cuacanya mendung, Bu. Nggak ada matahari. Bisa, yang penting ya bisa, karena cuaca tidak mendukung, bisa untuk esok hari, tapi untuk hasilnya tetap dikirim ke Ibu ya. Ibu, Setelah selesai percobaan tetap dikirim agar nanti bisa Ibu nilai apa yang sudah WOD lakukan. siap, Ibu. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk pada akhir pembelajaran. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Kita akan menyimpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Betsy, silahkan. Ya Bu, jadi tadi kita sudah belajar manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari Bu, bagi manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Ternyata matahari sangat berperan penting Bu bagi kehidupan kita. Benar sekali. Terima kasih Betsy. Ya, selanjutnya ada yang bisa menyampaikan juga selain Betsy tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada Ibu. Iya, Syanet silakan. Matahari juga boleh jadi sumber energi listrik. Iya, benar. Dan sumber energi listrik ini juga sangat membantu kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada listrik, bagaimana itu lampu bisa terpasang? Tentu tidak bisa ya kalau tidak ada listrik. Ya, Iya, selain Bu. itu ada juga yang bisa menyampaikan. Eka, silahkan. Andi mungkin. Oh, Eka dulu, Eka. Iya. Melamun terus, Ibu. Iya, dengan adanya matahari, kehidupan kita akan lebih baik. Misalnya
seperti tadi yang kita belajar, kita bisa memperoleh makanan dari tumbuhan yang dari matahari, kemudian bisa kita sehat, ada vitamin D-nya untuk kesehatan tulang. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Eka. Lanjut, Ibu mau dengar nih tanggapan dari Andi gimana tentang pembelajaran tentang apa yang sudah kita pelajari. Ya Bu, hari ini saya senang sekali Bu, tadi lihat videonya juga. Saya jadi tahu kegunaannya cahaya dan panasnya matahari itu untuk apa. Praktek tadi juga bagus Bu, jadi tahu ya Bu ya. Saya senang Bu, besok-besok buat video gini lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih. Nanti Ibu akan coba buat lagi yang lebih baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Tadi Ibu lupa tanya. Kira-kira dari percobaan tersebut, anak-anak bisa menilai ada tidak perubahan, perbedaan antara benda yang dijemur dan yang tidak dijemur itu seperti apa? Ada Bu. Beda, Bu. Silakan. Beda. Ya, coba. Yang dijemur lebih cepat. Andi ya. Lebih cepat kering Bu yang dijemur. Kalau yang tidak dijemur bagaimana? Lebih lama Ibu. Betsy bagaimana kalau ya, Basah, Bu. kalau iya masih basah ya. Jadi kalau yang dijemur itu akan cepat kering, sedangkan yang tidak dijemur itu dia akan lama proses pengeringannya. Dia tetap akan kering, tapi itu memakan waktu yang lama, ya. Tidak seperti dengan yang langsung dijemur di bawah matahari. Jadi begitu ya anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya nih. Oh iya, izinkan Ibu mau tanya dong satu aja, boleh? Boleh. Boleh, Bu. Ya, menurut anak-anak, bagaimana cara Ibu membelajarkan anak-anak ini sudah baik atau belum? Kalau belum, nanti Ibu akan perbaiki lagi. Menurut anak-anak bagaimana? Bagus, Bu. Ada Sudah bagus, video Ibu. tadi. Bagus, Bu. Bagus sekali. Suka Bu, Aku ada udah videonya. Ada video, Ada gambar harimau, Bu. gambar. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu juga sangat senang karena anak-anak hari ini tuh sangat antusias, hebat pokoknya anak-anak kelas 4 ini. Tetap semangat ya, walaupun sudah siang kita belajar, tapi anak-anak tetap segar, tetap bugar, nggak ada yang ngantuk. Selama pembelajaran, semuanya juga aktif. Ya, terima kasih ya anak-anak semua. Nanti kita bertemu lagi di pembelajaran berikut. Nah, kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita, harus kita tutup dengan berdoa. Silakan Andi. Silakan Andi untuk pimpin doa pulang. Iya Ibu. Ya. Teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah selesai anak-anak semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.